Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu dengan NIM B1A125024. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum kelas A. Di sini saya akan membuat tugas tentang internasional mengenai materi subjek hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional serta mampu melaksanakannya. Menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional harus memiliki kemampuan untuk: yang pertama, menuntut hak di pengadilan internasional; yang kedua, memiliki kewajiban hukum internasional; yang ketiga, membuat perjanjian internasional; yang keempat, menikmati hak imunitas dari yurisdiksi pengadilan nasional. Negara dan organisasi internasional tentu seperti PBB memiliki seluruh kemampuan tersebut. Selanjutnya adalah B. Macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama karena memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan paling lengkap dalam hukum internasional. Karakteristik negara yaitu Konvensi Montevideo tahun 1933. Suatu entitas dapat disebut negara apabila memiliki: yang pertama, wilayah yang jelas, yaitu terdiri dari wilayah tertentu, sengketa perbatasan tidak menghilangkan status kenegaraan. Yang kedua adalah penduduk tetap, yaitu memiliki masyarakat yang menetap dan tidak ada batas minimum jumlah penduduk. Yang ketiga adalah pemerintahan, yaitu pemerintahan yang efektif dan berdaulat dan mampu menjaga ketertiban dan keamanan. Dan yang keempat adalah kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, yaitu dapat melakukan hubungan internasional secara mandiri dan menunjukkan adanya kedaulatan negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara dan kesatuan bukan negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu kekuasaan hubungan luar negeri berada pada pemerintah pusat. Contohnya Indonesia dan Perancis. Yang kedua adalah negara federasi. Terdiri dari beberapa negara bagian yang berbagi kewenangan dengan pemerintah federal. Yang ketiga adalah konfederasi. Nah, konfederasi ini adalah gabungan beberapa negara merdeka yang bekerja sama, namun tetap memiliki kedaulatan masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, yaitu Commonwealth Nations, yaitu persekutuan negara-negara bekas jajahan Inggris yang bertujuan meningkatkan kinerja sama. Nah, selanjutnya lagi yang kelima yaitu negara mikro. Negara mikro ini adalah negara berdaulat dengan wilayah dan jumlah penduduk sangat kecil. Contohnya seperti Nauru, Tonga, dan Maladewa. Sekarang kita lanjut atau yang keenam adalah negara netral. Negara netral itu apa sih? Negara netral adalah negara yang bersikap tidak memihak dalam konflik internasional. Nah, yang ketujuh adalah negara protektorat. Negara protektorat ini adalah negara merdeka yang berada di bawah perlindungan negara lain berdasarkan perjanjian. Dan ke-8 adalah kondominium. Kondominium itu apa sih? Yaitu wilayah yang dikuasai bersama oleh 2 atau lebih negara. Dan yang terakhir adalah 9, yaitu wilayah perwalian atau trust territory. Nah, trust territory atau wilayah perwalian ini adalah wilayah yang diawasi oleh Dewan Perwakilan PBB hingga mampu memerintah sendiri. Lanjut lagi ke yang C, hak dan kewajiban dasar negara. Yang pertama, hak atas kemerdekaan dan self-determination. Self-determination adalah hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Perkembangan self-determination ada di era Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, yaitu hanya dianggap sebagai konsep politik, belum diakui sebagai hak hukum internasional. Lanjut lagi di era Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, di era Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini, self-determination diakui dalam piagam PBB menjadi prinsip penting hukum internasional dan terakhir adalah diperkuat oleh berbagai resolusi dan konvenan HAM internasional. Bentuk self-determination. Ada beberapa bentuk self-determination. Yang pertama adalah internal self-determination. Internal self-determination itu adalah menentukan nasib sendiri tanpa memisahkan diri dari negara. Contohnya seperti otonomi daerah, kebebasan politik, dan pengakuan budaya dan bahasa. Yang kedua adalah
external self-determination. Nah, external self-determination ini adalah memisahkan diri dan membentuk negara baru. Faktor penyebabnya tuh apa sih? Nah, faktor penyebabnya adalah sejarah integrasi, bentuk negara sebelumnya, yang ketiga ada sistem federal, yang keempat ada dukungan pihak luar, yang kelima ada perbedaan agama, yang keenam perbedaan etnis, ketimpangan sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah ketidakadilan pemerintah pusat. Khusus di Indonesia yang akan kita bahas adalah yang pertama gerakan Aceh Merdeka atau GAP. Nah, gerakan ini muncul karena adanya tuntutan. Tuntutannya itu ada ketidakadilan ekonomi, pelanggaran HAM, dan kebijakan pemerintah pusat pada masa Orde Baru. Nah, dilakukanlah dengan penyelesaian melalui otonomi khusus, perdamaian Helsinki. Akhirnya dipilih bentuk internal self-determination, bukan pemisahan diri. Selanjutnya ada organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nah, yang melatar belakangi OPM ini terjadi adalah karena ketimpangan pembangunan, ketidakadilan ekonomi, dominasi pendatang, selanjutnya pendekatan keamanan yang dianggap represif. Namun, Papua telah diakui PBB sebagai bagian sah dari Indonesia, sehingga dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia masih lebih kuat daripada tuntutan pemisahan diri. Yang kedua, hak melaksanakan yurisdiksi. Negara berhak mengatur wilayahnya, orang yang berada di wilayahnya, benda yang berada di wilayahnya. Hak ini merupakan konsekuensi dari kedaulatan negara. Yang ketiga adalah hak atas kedudukan hukum yang sama. Semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional, meskipun berbeda ukuran wilayah, jumlah penduduk, maupun tingkat ekonomi. Nah, perkembangannya yaitu yang pertama, tidak selalu berarti hak dan kewajiban harus sama persis. Yang kedua, negara berkembang dapat memperoleh perlakuan khusus atau special and differential treatment. Yang keempat, hak membela diri atau self-defense. Diatur dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4, melarang penggunaan kekerasan terhadap negara lain. Dan pasal 51 yaitu berbunyi membolehkan pembelaan diri jika terjadi serangan bersenjata. Syarat self-defense yang pertama, kebutuhan mendesak, proporsional, ancaman nyata, dan segera. Tujuannya untuk melindungi negara dari serangan tanpa mengganggu perdamaian dunia. Selanjutnya adalah yang D, kewajiban dasar negara. Negara memiliki kewajiban untuk yang pertama, tidak melakukan intervensi terhadap negara lain. Yang kedua, tidak menggerakkan pemberontakan di negara lain. Yang ketiga, menghormati HAM. Yang keempat, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang keenam, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang ketujuh, tidak membantu penggunaan kekerasan. Yang kedelapan, tidak mengakui wilayah hasil pendudukan secara paksa. Yang kesembilan, melaksanakan kewajiban internasional dengan etikat baik. Dan yang terakhir, atau yang ke-10, menjalin hubungan internasional sesuai hukum internasional. Intervensi dalam hukum internasional. Ada beberapa bentuk intervensi, yaitu yang pertama, intervensi langsung. Yang kedua, intervensi tidak langsung. Yang ketiga, intervensi intern. Yang keempat, intervensi ekstern. Dan yang terakhir adalah intervensi punitif. Intervensi yang dibenarkan, yang pertama ada atas permintaan negara yang bersangkutan, yang kedua berdasarkan mandat PBB, yang ketiga untuk melindungi warga negara di luar negeri. Humanitarian intervention. Intervensi dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat atau krisis kemanusiaan, terutama jika dilakukan secara kolektif melalui PBB. Yang kedua adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh dua negara atau lebih melalui perjanjian internasional untuk mencapai tujuan bersama. Dasar pengakuan sebagai subjek hukum internasional ditegaskan melalui kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations pada tahun 1949. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki kepribadian hukum internasional atau legal personality, hak dan kewajiban internasional, dan kemampuan mengajukan tuntutan hukum internasional. Selanjutnya, syarat organisasi internasional. Yang pertama bersifat permanen, yang kedua keanggotaan sukarela, yang ketiga dibentuk dengan perjanjian internasional, yang keempat memiliki organ perwakilan, dan yang terakhir adalah memiliki sekretariat tetap.
legal personality, dan legal capacity. Legal personality itu apa sih? Legal personality adalah kemampuan menjadi subjek hukum internasional, sedangkan legal capacity adalah kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, memiliki aset, melakukan tindakan hukum, dan menuntut dan dituntut di pengadilan internasional. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita masuk ke kesimpulan. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Negara merupakan subjek utama karena memiliki kedaulatan dan kapasitas hukum internasional yang lengkap. Negara harus memenuhi syarat wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Selain negara, organisasi internasional juga diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki legal personality dan legal capacity. Dalam menjalankan perannya, negara memiliki berbagai hak seperti kemerdekaan, self-determination, yurisdiksi, persamaan kedudukan, dan pembelaan diri, serta kewajiban menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan tidak melakukan intervensi terhadap negara lain. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi subjek-subjek hukum internasional. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.